Selamat pagi anak-anak, hari ini ketemu lagi bareng Lause Ebi dan Lause Cindra. Anak-anak, pada hari ini kita akan merayakan Paskah bersama. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau rela mati menebus kami orang yang berdosa. Tuhan, hari ini kami bersama teman-teman dan Lause akan merayakan Paskah bersama. Oleh sebab itu Tuhan, hadirlah bersama kami dalam kebaktian Paskah hari ini. Kami serahkan kebaktian ini dari awal hingga akhir dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh iya Lause, aku ada pertanyaan nih. Boleh? Mungkin anak-anak juga ingin tahu ya. Kenapa sih Lause, kok Tuhan mau mati buat kita, bahkan mati di kayu salib? Iya, Ebi dan anak-anak juga. Tuhan tuh sangat baik, rela mati untuk kita, menebus kita orang yang berdosa. Dan, tapi jangan lupa loh Ebi, Oh iya? karena Tuhan itu sekarang sudah bangkit. Oh iya? Iya. Jadi Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut. Oh gitu. Dan dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, ada bangkit. Haleluya, ada hidup. Haleluya, dia mati. Roh Kudus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia mati. Roh Kudus. Anak-anak, sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dengan satu pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sinar jiwaku. Berdua, 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 berdua. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh
berbuah, 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 berbuah. Halo anak-anak di rumah semuanya. Hai. Wah, hari ini kita bersama-sama dengan Losa Lanfang kita merayakan Paskah. Masa berharap meskipun anak-anak ada di rumah saja, kiranya ini tetap membuat kita merasakan sukacita merayakan Paskah hari ini. Nah, yang sukacita nih, yang senang hati nih dalam merayakan Paskah hari ini, yuk sama-sama dengan Losa Lanfang kita mau nyanyikan sebuah lagu Kalau Kau Senang Hati, lalu tirukan atau lakukan apa yang Losa Lanfang nyanyikan. Bisa ya? Yuk, siap! Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, tunjuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, bilang hore. Lagi ya, sekali lagi ya. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, lompat-lompat. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, bilang siap. Wah, Losa senang sekali pagi ini anak-anak bisa bersama-sama bersukacita. Yuk, sebelum kita sama-sama dengar firman Tuhan, Losa Lanfang mengajak kita untuk siapkan hati supaya kita bisa sama-sama mendengar firman Tuhan dengan baik. Bisa ya? Bisa? Lipat tangan, tutup mata, tirukan Losa Lanfang berdoa ya. Tuhan Yesus, saya siap mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, tolong saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Anak-anak, sebelum kita sama-sama dengar firman Tuhan, semua tanya ya. Kalau anak-anak pernah, anak-anak boleh tunjuk tangan. Juga bisa bilang, aku pernah Losa, aku pernah, gitu ya. Terus tanya ya, pernah enggak anak-anak itu sedih, lalu nangis kalau ditinggal oleh papa atau mama? Pernah? Bye-bye. Siapa ya yang pernah? Wah, banyak ya. Semua pernah ya, sedih atau nangis kalau ditinggal papa atau mama. Mungkin mukanya seperti ini ya. Betul enggak? Sama nggak mukanya seperti ini? Sedih. Lalu ada air matanya karena ditinggal sama papa atau mama. Betul. Kadang-kadang ketika kita ditinggal oleh papa atau mama, kita bisa merasa sedih, kita bisa merasa nangis, karena kita nggak mau ditinggal. Tuh ya. Nah, hari ini Losa pengen bercerita tentang satu bagian Alkitab di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Alkitab bercerita tentang bagaimana murid-murid Tuhan Yesus begitu sedih sekali. Seperti ini wajahnya, sedih sekali, nangis karena pada waktu itu mereka melihat Yesus, guru mereka, mati di atas kayu salib. Dan mereka berpikir, mungkin aku gak bisa ketemu lagi sama guruku. Sudah meninggal. Sedih sekali. Dalam kesedihan mereka menangis. Namun pada hari yang ketiga, ada beberapa wanita-wanita, murid-murid Tuhan Yesus juga. Ada yang namanya
Maria Magdalena, ada yang namanya Maria ibu Yakobus, ada juga yang namanya Salome. Mereka juga sedih dan masih menangis karena kematian Tuhan Yesus. Lalu hari yang ketiga itu mereka pergi ke kubur Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk memberikan wangi-wangian. Tapi dalam perjalanan mereka kaget. Mereka terkejut. Karena tanah tempat mereka berdiri, tempat mereka berjalan, tiba-tiba bergoyang dengan hebat, dengan kencang. Gempa bumi. Lalu kemudian mereka melihat batu penutup kubur Yesus sudah terbuka. Ada apa? Lalu tiba-tiba mereka bertemu dengan malaikat. Lalu malaikat berkata kepada mereka, "Jangan takut, karena Yesus sudah bangkit. Dia sudah tidak ada lagi di dalam kubur." Lalu malaikat berkata, "Pergi, kasih tahu sama murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Tuhan Yesus sudah bangkit, ada di Galilea." Lalu wanita-wanita yang tadi lagi masih sedih, nangis, ketika mereka dengar kata malaikat, mereka menjadi senang. Mereka menjadi bahagia, mereka menjadi sukacita karena mereka mendengar bahwa Yesus sudah tidak lagi di dalam kubur, tetapi bangkit, hidup. Hore! Seperti itulah yang kita sekarang rayakan. Yesus hidup. Sama-sama kita bilang, hore! Sekali lagi yang lebih keras ya. Yesus hidup. Kita katakan, hore! Mereka cepat-cepat kemudian berlari mau bertemu dengan murid-murid Yesus. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus muncul, memperlihatkan diri kepada wanita-wanita. Wah, waktu mereka lihat itu Yesus, guru mereka cepat-cepat, mereka berlutut lalu menyembah Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut. Pergilah kepada murid-murid Yesus yang lain. Kasih tahu ya, kalau Yesus sudah bangkit." Nah, anak-anak di rumah, sama seperti murid-murid dan perempuan-perempuan yang bersuka cita ketika mereka tahu Yesus bangkit, Yesus hidup. Itulah juga kiranya yang kita rasakan. Kita mau bersuka cita karena Yesus kita bangkit, karena Yesus kita hidup. Yesus menjadi juru selamat kita. Dia mati di atas kayu salib. Tapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Yesus hidup. Artinya, Tuhan Yesus selalu ada beserta dengan kita semua. Waktu kita ada di gereja, Tuhan beserta dengan kita. Waktu kita ada di rumah, Tuhan Yesus juga ada beserta dengan kita. Waktu kita sedang sedih, bahagia, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Waktu kita sakit, Tuhan Yesus juga ada beserta kita. Waktu kita sedang takut, Tuhan Yesus juga beserta kita. Segala hal di dalam hidup kita, Tuhan Yesus beserta kita. Nah, Tuhan Yesus juga mau anak-anak yang bersuka cita hari ini, yuk ceritakan juga kisah kebangkitan Yesus Kristus kepada orang lain. Bisa sama papa, sama siapa lagi? Mama, siapa lagi? Koko, atau cici, atau mbak. Yuk ceritain tentang Tuhan Yesus kepada mereka, supaya mereka juga punya hati yang bahagia, hati yang senang. Siapa yang mau? Yuk, kalau mau, saja kita bersama-sama lipat tangan. Kita berdoa, minta Tuhan Yesus tolong kita ya. Yuk, lipat tangan, kita berdoa ya. Ikuti Losa Lanfang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sudah menjadi
Juru Selamat saya. Terima kasih. Tuhan Yesus juga sudah bangkit. Tolong saya untuk selalu bersukacita dan memberitahu orang lain tentang Tuhan Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Anak-anak, sebagai penutup untuk mengingatkan kita cerita hari ini, Rosa punya sebuah gerakan yang anak-anak yuk lakukan sama-sama, ingat sama-sama supaya kita tidak lupa cerita Paskah hari ini. Sudah siap? Yuk, Rosa ajak anak-anak sama-sama dengan Rosa berdiri. Sudah? Sudah berdiri? Oke, sekarang tirukan gerakan Rosa Lanfang dan kata-kata Rosa Lanfang. Oke ya? Siap? 1, 2, 3. Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Tuhan Yesus hidup. Hore! Hore! Aku mau menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bisa? Bisa? Coba lagi ya, sekali lagi ya. Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Tuhan Yesus hidup. Hore! Hore! Aku mau menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bisa? Sekali lagi ya, terakhir ya. Siap? Lebih cepat ya, lebih cepat. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Tuhan Yesus hidup. Hore! Hore! Aku mau menceritakan tentang Tuhan Yesus. Baiklah, Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya. Bye-bye. Anak-anak, saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Anak-anak, untuk persembahannya bisa dikirim ke rekening atas nama GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Kebaktian Paskah hari ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kalau kalian merasa terberkati dengan ibadah ini, yuk share linknya ke teman-teman kalian, ke saudara kalian yang belum beribadah. Happy Passover. God loves you. Bye-bye.